Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat ledakan ya, membuat setiap musuh menembak pesawat kita akan terjadi ledakan ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian projectnya terlebih dahulu, lalu ke bagian aset ya, ke bagian aset, lalu pilih British. Oke. Lalu teman-teman masuk ke Google lagi, cari di bagian Open Game Art-nya, pilih 2D Art. Lalu teman-teman cari explosion ya, ledakan, lalu pastikan di art tipenya 2D, lalu enter. Kemudian teman-teman cari ledakan yang teman-teman mau. Misalkan kami menggunakan yang ini, teman-teman tinggal download yang filenya PNG ya, PNG. Kemudian untuk di sini ada deskripsi 16 gambar ya, ada 16 gambar ledakan yang bisa teman-teman gunakan di sini. Di sini 64x64. Nah, nanti 64x64 itu teman-teman bisa bagi ya, di slices dibagi. Oke, nanti kami akan tunjukkan caranya. Selanjutnya teman-teman minimize saja. Lalu masuk ke file explorer-nya. Lalu teman-teman cari file ledakannya yang sudah teman-teman download tadi. Tinggal teman-teman drag ke bagian sini, tahan klik kiri dan drag, lalu lepas ke bagian aset ke folder British-nya. Selanjutnya teman-teman pisahkan dulu ya objek yang ini minimize dulu. Pisahkan objek ledakan yang ini dengan cara klik segitiga kecil yang ada di sini, klik, lalu akan terbagi menjadi dua objek seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke sprite mode-nya, sprite mode, lalu pilih mubah singlenya menjadi multiply. Kemudian masuk ke bagian sprite editor, kemudian klik, lalu pilih apply. Kemudian di bagian sini ada segitiga kecil ya, lalu pilih automatic, lalu pilih grid base scale. Di sana tadi sudah dijelaskan di websitenya ya, di deskripsinya. Di sini di pixel size-nya itu maksudnya 64 dikali 64. Nah, di sini teman-teman rubah menjadi 64, di bagian Y-nya 64 juga. Kemudian setelah 64 di bagian sini ada switches. Teman-teman klik bagian switches. Nah, kemudian teman-teman klik apply ya. Kemudian klik apply. Nah, nanti di sini teman-teman close jendela sprite editornya. Nah, di sini banyak sekali ledakan yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini ada 16 ledakan ya, 16 gambar yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian selanjutnya teman-teman double klik di bagian main kamera lagi. Oke. Selanjutnya teman-teman tekan CTRL, tahan CTRL, lalu klik kiri setiap objek seperti ini. Klik kiri semua objek ya. Setelah terseleksi ya semua objeknya, lalu teman-teman drag and drop ke bagian game engine-nya atau ke bagian sini teman-teman taruh sembarang seperti ini. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Lalu di bagian sini pilih aset ya, teman-teman pilih aset ya, klik aset. Lalu pilih animation, teman-teman pilih animation, double klik. Kemudian teman-teman simpan di bagian sini. Teman-teman namain dengan ledakan ya, ledakan animation. Oke, lalu teman-teman save. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian asetnya ini sudah ada animationnya ya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian aset, pilih animation, lalu teman-teman rename ya namanya. Yang bagian sini teman-teman rename, klik kanan, pilih rename. Lalu teman-teman namainya dengan ledakan anim controller. Oke. Kemudian teman-teman rename juga di bagian XP2 ini. Caranya teman-teman masuk ke jendela inspektornya, pergi ke jendela inspektornya, lalu di bagian sini teman-teman rename namanya menjadi ledakan brutal. Oke. Bebas teman-teman namanya apa. Kemudian klik bagian sini. Setelah itu teman-teman coba jalankan gamenya. Kita zoom dulu sedikit untuk melihat hasil ledakannya. Masuk ke menu jendela.
jangan di maximize on fly-nya, jangan diperlebar. Teman-teman lihat dulu ledakannya apakah bisa. Oh bisa teman-teman ya, ledakannya sudah berhasil ya. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke bagian project lagi, lalu pilih bagian ini ya, teman-teman klik bagian ini. Untuk di bagian sini, di bagian loop time-nya ya, di loop time-nya teman-teman jangan centang. Nah setelah itu teman-teman masuk kembali ke jendela gamenya, lalu play. Nah nanti bakal ledakannya hanya sekali saja ya, ledakannya hanya sekali dan hilang. Kemudian teman-teman masuk ke bagian project lagi, pilih di bagian aset, lalu pilih script. Nah, di sini teman-teman akan mulai coding lagi. Klik kanan, pilih script, lalu pilih C script. Di sini teman-teman beri nama apa ya? Destroyer ya, destroyer itu. Teman-teman bebas menamainya apa, yang penting teman-teman ingat ya file yang sudah teman-teman namai itu. Kemudian teman-teman masuk ke ke codingannya. Sebelum masuk ke codingannya, teman-teman klik bagian ledakan brutal ini, teman-teman klik, lalu teman-teman tahan klik kiri, pilih bagian destroyernya ini, masukkan ke bagian objek ledakan brutal, masuk ke add component hingga kursornya membentuk kotak putus-putus. Nah kemudian setelah itu teman-teman baru mendouble klik destroyernya. Nah di sini teman-teman akan mulai coding ya. Di sini teman-teman ketikkan, nah untuk bagian sini teman-teman hapus saja ya, untuk bagian bawahnya teman-teman hapus. Lalu teman-teman ketikkan di sini void destroyer ya, destroyer object ya, game object kayak gitu, game object. Kemudian kurung buka kurung tutup, lalu enter, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, pilih destroyer, destory ya, bukan destroyer, destory. Kemudian kurung buka, pilih game object titik 2. Nah kemudian setelah itu teman-teman klik build dulu ya, untuk memastikan apakah ada yang error atau tidak. Klik bagian build, lalu pilih build solution. Nah klik, nah kemudian di sini akan terjadi output ya, keluaran ya, output keluaran. Lalu di sini build 1 sukses ya, berarti codingannya berjalan ya. Lalu close. Kemudian teman-teman masuk ke aplikasi Unity-nya lagi, tunggu reload scriptnya selesai. Setelah itu teman-teman masuk ke bagian ledakan brutal, akan terjadi apakah di sini? Oke, tidak ada ya. Lalu teman-teman masuk ke bagian animation ya, masuk ke bagian sini animation. Nah bila tidak ada tampilan animation seperti ini, teman-teman bisa masuk ke bagian window ya, ke bagian window, klik bagian window, lalu teman-teman cari animation. Nah di sini ada animation. Nah teman-teman klik animation ini, nanti otomatis akan muncul animationnya seperti ini ya. Oke, setelah itu teman-teman klik bagian animation. Di sini teman-teman bisa lihat ya ledakannya, setiap setiap scan-nya akan ada ledakan seperti ini. Nah lalu di bagian sini, di bagian akhir, teman-teman klik kanan ya, di bagian sini ya, klik kanan di bagian sini, klik kanan, lalu pilih add animation event ya, di bagian akhir dari animationnya, lalu klik. Kemudian lalu di function ini ya, di bagian function ini teman-teman rubah, klik, lalu pilih destroyer game object. Nah oke. Kemudian teman-teman masuk ke jendela gamenya lagi, lalu tinggal jalanin lagi sekali, nanti otomatis hilang ya, hilang ledakannya. Oke, kemudian setelah itu masuk ke project lagi,
lalu ke bagian freebase ya, bagian ini freebase nih teman-teman, aset pilih freebase, lalu teman-teman drag and drop, tekan tahan klik kiri ya, klik ini, lalu tahan drag ke bagian freebase. Kemudian teman-teman selanjutnya teman-teman klik kanan di bagian sini, lalu pilih delete. Nah, push. Selanjutnya teman-teman klik player go-nya ya, pesawat utamanya. Lalu di bagian sini di bagian attack tag-nya nih, tag ya, teman-teman pilih yang end tag. Nah, di sini sudah tertandai ya, teman-teman bisa tandai dulu, ikuti saja dulu. Tag bagian 0 tuliskan player ship tag, tag bagian 1 enemy ship tag, tag bagian kedua player ballet tag, tag bagian 3 enemy ballet tag. Teman-teman bisa nambahinya di tanda plus ini, teman-teman klik bagian tanda plus ini kan memunculkan, lalu setiap tag ini teman-teman ship ya. Setelah terbuat seperti ini, teman-teman masuk ke pesawat utama lagi, lalu teman-teman rubah tagnya ini menjadi player ship tag ya, player ship tag ini pilih. Nah, nanti berubah seperti ini. Oke, kemudian teman-teman masuk ke bagian pesawat musuh ya, pesawat musuh. Lalu teman-teman masuk ke bagian tagnya lagi ya, ke bagian tagnya lagi teman-teman rubah menjadi enemy ship tag. Nah, setelah terubah seperti itu, kemudian teman-teman masuk ke bagian peluru pesawat ya. Lalu di bagian sini teman-teman rubah lagi menjadi player bullet tag ya, teman-teman rubah player bullet tag. Kemudian klik bagian peluru musuhnya ya, klik bagian peluru musuhnya, teman-teman pilih di bagian tagnya lagi, lalu teman-teman rubah menjadi enemy ballet tag, klik. Nah, nanti berubah seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman klik bagian pesawat utama ya, klik bagian pesawat utama, klik tambahkan di add component ini, klik bagian add component ya, add component, lalu teman-teman cari physics 2D ya, physics 2D, lalu cari box collider 2D. Nah, di bagian sini teman-teman centang is triggernya, centang, lalu scroll ke bagian bawah. Oke, ini aja yang dicentang ya teman-teman ya, is triggernya. Lalu untuk size-nya teman-teman rubah ya, untuk bagian size-nya ini teman-teman rubah menjadi di bagian sini teman-teman, di bagian sini dulu ya, di bagian sini teman-teman rubah menjadi 0.72, di sini teman-teman rubah menjadi 0.27. Oke, seperti itu ya. Atau teman-teman atur dulu ya, untuk size-nya teman-teman atur dulu sekitar berapa, jadi pesawatnya beda. Nah, misalkan segini ya, segini aja teman-teman bisa atur. Untuk ledakannya ya, untuk ledakan pesawatnya teman-teman bisa atur dulu, itu ada garis hijau, teman-teman bisa atur ledakan segini ya, 732. Oke, selanjutnya kemudian teman-teman masuk ke bagian add component lagi, add component, pilih ketikan rig body, pilih rig body 2D, lalu teman-teman scroll ke bagian bawah, lalu di bagian gravity scale nya teman-teman rubah menjadi 0, rubah menjadi 0 seperti itu. Oke, setelah terubah menjadi 0, teman-teman masuk ke main kamera lagi. Oke, ke selanjutnya teman-teman pilih lalu teman-teman drag and drop ya pesawat musuhnya, klik tahan, klik kiri, lalu drag ke bagian sini, kemudian teman-teman double klik 2 kali untuk meng-zoom, lalu di bagian add component ya, di bagian add component, lalu pilih lagi di bagian physical 2D nya nih teman-teman pilih box collider 2D.
Oke, kemudian teman-teman is triggernya centang, kemudian scroll ke bagian bawah, teman-teman atur dulu ya size-nya. Misalkan bagian size-nya itu untuk ledakannya itu sekiranya aja ya teman-teman ya, pasin dengan pesawat musuhnya seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Setelah tersetting seperti itu, teman-teman scroll ke bagian atas, lalu pilih free weight-nya, lalu pilih apply all. Oke, kemudian klik apply all. Oke, kemudian teman-teman delete ya bagian ini, delete, klik kanan lalu pilih delete lagi. Oke, selanjutnya teman-teman klik bagian lagi main kamera 2 kali. Selanjutnya teman-teman drag bagian peluru pesawat utamanya, double klik di bagian objek, lalu di bagian sini teman-teman tambahkan add component lagi, add component, lalu pilih physics 2D, lalu pilih box solider ya, box solider, lalu di bagian sini teman-teman centang is triggernya, teman-teman atur size nya ya, ukuran size nya seberapa maunya. Nah misalkan segini. Oke, setelah teratur seperti ini, teman-teman tambahkan lagi add component di bagian bawah ya, tambahkan lagi add component. Di add component pilih add component lalu cari Rigi body 2, kemudian turun ke bagian bawah, lalu di bagian gravity scale-nya teman-teman rubah menjadi 0. Oke, setelah terubah seperti ini menjadi 0, teman-teman scroll ke bagian atas lagi, lalu pilih di bagian free weights-nya, teman-teman pilih apply all, klik ya, apply all. Kemudian teman-teman delete lagi ya, delete, double klik lagi bagian kamera, lalu teman-teman masukkan peluru musuhnya. Nah peluru musuhnya ini, kemudian double klik peluru musuhnya, lalu tambahkan add component sama seperti tadi, add component, lalu pilih solider, pilih physics 2D, pilih box solider, kemudian di bagian is triggernya teman-teman centang dulu, kemudian scroll ke bagian bawah, lalu teman-teman atur dulu ya size nya sekiranya seberapa, sekiranya segini, seberapa aja boleh ya. Oke, segitu aja. Setelah teratur size nya ya, size nya seberapa aja boleh, sekitar segitu. Kemudian teman-teman tambahkan juga di bagian add component ya, add component, lalu tambahkan Rigi body 2D, lalu scroll ke bagian bawah, lalu di bagian gravity scale-nya teman-teman rubah menjadi 0. Oke, setelah itu teman-teman drag ke bagian atas, lalu pilih ini ya, pilih apa namanya free weights-nya ini, teman-teman pilih, lalu pilih apply all. Oke, lalu teman-teman klik kanan lagi di bagian sini, lalu pilih delete. Oke, setelah semuanya selesai terisi dengan material-material di dalamnya, teman-teman double klik lagi di bagian kamera untuk memunculkan. Selanjutnya teman masuk ke bagian script ya, masuk ke bagian aset, pilih script, lalu teman-teman double klik di pesawat utama. Di bagian pesawat utama, teman-teman scroll ke bagian bawah dulu terlebih dahulu, lalu enter, kemudian teman-teman beri codingan ya di sini ya. Jadi di bagian sini teman-teman beri codingan void on trigger ya, on trigger 2D. Oke, control set. Oke, kayaknya nggak bisa gitu ya, kita tulis manual saja ya teman-teman, ikuti saja ini codingannya seperti ini ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Collider 2D cool, lalu cool, kemudian teman-teman ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup,
Nah, di sini teman-teman bisa beri codingan VIP ya. If kurung bukanya 2 ya teman-teman, jangan lupa kurung bukanya 2. Tag, nah tagnya itu ingetin ya yang tadi teman-teman buat ya, enemy shape tag namanya ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian teman-teman garis lurus yang ada di samping kurung kurawal tutup itu teman-teman klik cool titik tag, lalu sama dengan, lalu di sini teman-teman namanya dengan enemy ballet ya, enemy ballet tag. Nah, enemy ballet tag, lalu teman-teman enter lagi, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Kemudian teman-teman beri codingan di store, pilih game object seperti ini, lalu titik koma. Kemudian setelah itu teman-teman klik bagian build ya, bagian build ini teman klik, lalu build selection, klik. Nanti di sini tidak ada error ya, sini errornya tidak ada, lalu close bagian outputnya, lalu masuk ke Unity, aplikasi Unity-nya, dan tunggu reload scriptnya selesai. Selanjutnya teman-teman pilih musuh kontrol ya, musuhnya yang mana ini, yang adanya yang ini, masuk ke codingan, teman-teman pilih di bagian sini, bagian script, teman-teman pilih pesawat musuh kontrol. Nah ini dia, teman-teman pilih yang ini, lalu teman-teman beri codingan di bawahnya ya, di bawah sini teman-teman beri codingan void on trigger. Di sini teman-teman ketik aja ya manual ya, trigger inter 2D seperti ini, pilih control set collider ya, collider 2D di belakangnya cool di sini jangan diisi kurung tutup ya, lalu enter lagi di bagian sini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Kemudian teman-teman isikan if, lalu kurung bukanya 2 ya, tag, lalu sama dengan player shape tag ya, seperti ini. Kemudian teman-teman garis lurus yang ada di samping kurung kurawal tutup, lalu cool tag sama dengan, di sini teman-teman tuliskan player ballet tag. Dapetinnya yang ini di mana? Dapetin player shape tag sama player ballet tag ini di mana? Teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian pesawat utama dulu ya. Contoh dulu pesawat utama. Di bagian tag-nya ini. Nah, di sini di bagian tag-nya ini. Nah, di sini ada player ballet tag, enemy ballet tag, player shape tag, dan enemy shape tag. Nah, di situ dapetin codingannya. Lalu teman-teman masuk ke bagian codingannya lagi ya, masuk ke codingannya lagi. Lalu di sini teman-teman enter lagi ya, enter, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Teman-teman ketikkan this story spasi game object, lalu titik koma ya. Lalu teman-teman coba build ya, apakah ada yang salah codingannya, cek, pilih build solution. Nah, tidak ada salah ya teman-teman ya, berarti di build pertama sukses dan keseluruhannya tidak ada yang salah. Teman-teman close bagian outputnya. Selanjutnya teman-teman masuk ke aplikasi Unity-nya, kembali
Setelah itu teman-teman masuk ke player bullet ya, ke peluru pesawat, masuk ke bagian codingannya lagi. Teman-teman masuk ke pesawat, peluru pesawat ya, masuk ke sini. Nah, ke bagian sini teman-teman masuk on trigger, enter 2D, enter 2D, kurung buka, kurung tutup, collider 2D, pilih collider 2D, kemudian pilih cool, cari cool, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Selanjutnya teman-teman ketikkan di sini if ya, if cool titik game object, cool bukan cool game object, salah, cool tag ya, tag maksudnya tag sama dengan enemy ship tag ya, ship tag seperti ini. Lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Di bagian sini teman-teman tulis this story game object titik koma belakangnya. Oke, kemudian klik bagian build lagi, lalu pilih build solution untuk mengecek error dan tidaknya. Oke, tidak ada error di sini, build pertama sukses, berarti berhasil. Lanjut masuk ke bagian unity-nya lagi. Selanjutnya teman-teman masuk ke peluru musuh, masuk ke Visual Studio-nya lagi, pilih peluru musuh. Nah, di sini peluru musuh teman-teman scroll ke bagian bawah ya, paling bawah di sini. Di sini teman-teman enter di bagian sini, tambahkan void on trigger, enter 2D, lalu collider 2D, cool, pilih cool, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tambahkan if kurung buka, cool titik tag sama dengannya 2, lalu titik koma, tanda petik, player ship tag, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu di story game object, lalu titik koma. Lalu teman-teman build kembali ya, klik bagian build di sini, klik build lalu build selection untuk mengecek error dan tidaknya. Berarti sukses. Selanjutnya masuk ke Unity lagi, ke aplikasi Unity-nya. Teman-teman coba jalankan dulu gamenya, masuk ke bagian game, lalu coba maximize dulu ya, maximize on play, memperbesar layarnya. Coba teman-teman jalankan dulu gamenya, semoga berhasil. Oke, sini teman-teman coba tembak-tembak dulu musuhnya ya. Oke, musuhnya oke, berhasil ya, sudah berhasil, berarti sudah berhasil. Selanjutnya teman-teman setelah berhasil seperti itu, teman-teman masuk ke bagian project dulu, lalu ke bagian script, lalu masuk ke bagian pesawat utama, klik 2 kali, lalu scroll ke bagian atas, lalu di sini teman-teman tambahkan ya, di sini teman-teman tambahkan public ya, game object, ledakan api, ledakan brutal atau apalah, ledakan brutal kemudian teman-teman klik bagian build lagi, build solution untuk mengecek ada error atau tidaknya. Oke, tidak ada. Kemudian teman-teman masuk ke Unity-nya lagi, aplikasi Unity-nya. Setelah itu teman-teman klik
player go-nya ya, pesawat utamanya. Kemudian di sini ada ledakan brutal. Nah, di sini ada ledakan brutal, di sini non game object. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke bagian aset ya, ke bagian aset, pilih prebase. Nah, di sini teman-teman masukkan ya ledakan ini, klik kiri, tahan, klik kiri, drag ke bagian ledakan brutal sini. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke bagian Visual Studio nya lagi, lalu teman-teman scroll ke bagian bawah. Di bagian bawah sini, paling bawah, di bagian bawah sini teman-teman beri codingan lagi ya, beri codingan void ledakan berhasil ya. Di sini teman-teman bebas namanya ledakan berhasil, lalu kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, enter, game object, ledakan, pilih ledakan, lalu game object di sini. Di sini teman-teman tambah namanya dengan instantity. Lalu di sini masukkan ya, di sini game objeknya ya, masukkan yang ini. Teman-teman masukkan yang ini, ledakan brutal. Teman-teman masukkan di bagian sini codingannya ledakan brutal, titik koma. Lalu enter lagi. Kemudian teman-teman masukkan ledakan ya, ledakan titik transform titik position titik sama dengan transform titik position titik koma ya, seperti itu. Di bagian atasnya teman-teman, di bagian sini ya teman-teman klik enter, lalu ledakan berhasil ya, ledakan berhasil. Kemudian kurung buka kurung tutup, lalu titik koma bagian belakangnya, lalu klik bagian build lagi ya, klik bagian build, lalu pilih build solution, klik, dan di sini tidak ada error ya. Selanjutnya teman-teman close ini, lalu teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi, masuk ke bagian script, lalu teman-teman pilih masuk ke bagian Visual Studio-nya lagi, pilih pesawat musuh kontrol ya. Di sini teman-teman di bagian atas, scroll ke bagian atas. Di sini teman-teman namanya public game object ya, game object. Ledakan ya, ledakan brutal, titik koma, seperti itu. Kemudian teman-teman coba build dulu ya, build selection, apakah ada error? Tidak ada, oke, aman. Lalu masuk ke Unity. Selanjutnya teman-teman masuk ke prebase ya, prebase yang di bagian sini, aset prebase. Kemudian teman-teman masuk ke pesawat musuh, lalu scroll ke bagian bawah ya. Teman-teman coba lihat di sini, cari ledakan brutal. Nah, teman-teman masukkan ledakan brutal ini ke bagian sini. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman masuk ke Visual Studio-nya lagi. Lalu scroll ke bagian bawah. Lalu teman-teman enter di bagian sini. Teman-teman ketikkan di sini void ya, void,
Kemudian di sini player, bukan player, ledakan berhasil ya, ledakan berhasil. Lalu titik kurung buka kurung tutup, lalu enter. Kemudian kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, enter. Game object ledakan, tuliskan ledakan di sini, teman-teman pilih sama dengan game object. Di sini teman-teman di bagian sini kurung buka kurung tutup titik di sini inseti nih. Oke. Kemudian teman-teman masukkan di sini ledakan brutalnya, lalu titik koma, lalu enter lagi, tuliskan ledakan, titik transform, titik position sama dengan transform titik position titik koma. Kemudian teman-teman masuk ke bagian sini, enter ya, enter ke sini, enter 2 kali, tuliskan ledakan berhasil. Ledakan berhasil di sini. Lalu titik kurung buka kurung tutup, lalu titik koma. Lalu coba build, masuk ke bagian build, pilih build selection. Nah, di sini sukses, tidak ada error. Selanjutnya teman-teman masuk ke pesawat utama kontrolnya. Lalu di sini di bagian sini teman-teman garis miring aja ya. Lalu teman-teman file ship. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke bagian aplikasi Unity-nya. Kemudian teman-teman buka jendela gamenya. Lalu teman-teman play gamenya. Oke, seperti ini. Semoga berhasil. Oke, sebentar. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Ledakan di sini. Oke, sudah berhasil. Ada ledakan seperti itu. Nah, bisa lihat ya ledakannya sudah berhasil. Nah, oke, untuk ledakannya sudah berhasil. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa coba ulang-ulang kembali video ini, dan hasilnya sudah bisa. Oke, seperti ini.